cahaya Ramadan. Merindukan cahaya Ramadan. Emang sudah rindu dengan Ramadan, Bu? Mengapa rindu dengan Ramadan? Karena pesona Ramadan dan keutamaan ibadah puasa di bulan Ramadan. Itu alasan yang paling krusial. Rindu dengan datangnya bulan Ramadan karena pesona Ramadan dan keutamaan ibadah di bulan Ramadan. Maka cahaya Ramadan menyinari hati orang-orang yang beriman. Orang beriman hatinya disinari dengan cahaya Ramadan. Semoga Allah berikan pada kita umur yang berkah, dipertemukan Ramadan tahun ini, bahkan juga Ramadan di tahun-tahun yang akan datang dengan ridho dan barokah yang Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Memang Rasul mengatakan, berbahagialah kalau seseorang itu dapat dua perkara, yaitu khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang paling baik, yang beruntung, yang bahagia kalau diberikan umur panjang dan banyak amal kebaikannya, supaya bekalnya menghadap Allah sempurna, supaya dapat bekal terindah menghadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga mendapat SMS. Apa SMS? Senang masuk surga. Betul. Nah, kabar gembira tentang Ramadan itu landasannya hadis ini. Qad ja'akum Ramadhanu syahrun mubarak iftaradallahu alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Ini yang membuat kita semakin terpikat alangkah indahnya bulan Ramadan. Hadis riwayat Ahmad, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Allah telah mewajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Pada bulan itu Allah membuka pintu-pintu surga dan menutup pintu-pintu neraka. Ini wilayah apa nih? Wilayah keimanan. Jadi pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Ini hadis salah satu di antaranya. Nah, kita temukan hadis yang lain lagi. Masya Allah. Idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannati wa ghulliqat abwabun nari wa suffidatis syayatin. Apabila Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ustaz, ada pertanyaan nih. Faktanya bulan Ramadan masih banyak yang maksiat, padahal setan dibelenggu katanya. Apa jawabannya? Jawabannya, sesungguhnya pada bulan Ramadan gerak setan dibatasi dengan iman. Jadi kalau dia pakai iman, nggak mungkin dia tidak berpuasa, tidak mungkin dia melakukan maksiat, tidak mungkin dia STMJ, saum terus maksiat juga. STMJ tidak akan dia lakukan karena dibatasi dengan imannya. Gerak setan dibatasi itu. Suasana iman begitu kuat, menyaksikan semua orang muslim berpuasa. Jadi yang dimaksud setan dibelenggu, gerak setan dibatasi dengan iman. Makanya bagi kita senang datangnya bulan Ramadan, betul ya? Senang gak datang bulan Ramadan? Ramadan sudah di ambang pintu, saatnya menata diri dan kalbu. Dengan ibadah puasa kita raih ridha Allah Tuhan yang satu, agar diampuni seluruh dosa di masa lalu.
Maka yang nggak puasa, kata Bang Haji, sungguh hafal ya, terlalunya aja ya. Baik. Jadi kita merasakan betul ya getaran yang dahsyat ketika puasa itu. Rambu-rambunya kita sudah paham. Jadi harus yakin dengan hadis ini menguatkan kita. Setan tuh geraknya dibatasin. Sayang masih ada yang terpikat dengan bujuk rayu setan juga. Yang tadi itu kuat sih nahan lapar dahaga, tapi nahan yang lainnya itu, terutama nahan apa Bu? Apa Pak yang berat nahan? Berat nahannya apa? Tutur kata, ya kan? Puasa tapi marah-marah juga, puasa tapi bohong juga, puasa mencaci maki juga. Itu hati-hati, khawatir nanti pahalanya terbang bagaikan debu. Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi al-ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang puasa cuman mendapatkan sekedar lapar dan dahaga saja. Rugi. Rindu dengan datangnya Ramadan. Alasan pertama karena pesona Ramadan yang luar biasa itu. Gelar yang disematkan pada Ramadan yang sangat banyak. Dari bulan rahmat, bulan ampunan, bulan taubat, bulan ukhuwah, bulan tarbiyah, hijrah, amal, jadi bulan sabar, jadi bulan doa dan surga, dan sejumlah gelar lain dilekatkan kepadanya. Itu pesona Ramadan. Tetapi keutamaan ibadahnya lebih indah. Pertama, puasa adalah jalan meraih takwa. Siapa yang tidak ingin dapat gelar istimewa takwa ini? Sebab takwa itu tingkatan paling tinggi, paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang bertakwa. Ini dalil yang pertama. Bahagia karena keutamanya bisa meraih takwa, la'allakum tattaqun. Yang kedua, ketika puasa dilakukan dengan baik dan benar, maka insya Allah puasa tersebut menjadi penghalang dari siksa neraka. Innamas siyamu junnatun yastajinu bihal abdu minan nar. Puasa adalah perisai yang dapat melindungi seorang hamba dari siksa neraka. Puasa mendapat gelar takwa, terhindar dari siksa ketika puasanya baik dan benar. Kemudian yang ketiga, puasa akan memberikan syafaat bagi orang yang menunaikannya. Ada keumuman dalil, yaitu dua perkara yang dilakukan di bulan Ramadan ketika dia puasa dan membaca Al-Quran. Dua perkara inilah yang menjadi syafaat kelak di hari kiamat. Ketika di dunia seorang muslim, seorang mukmin melakukan puasanya benar, dia baca Al-Quran, dua perkara itu akan menjadi penolong bagi dirinya. Kemudian yang keempat, orang yang berpuasa itu akan mendapatkan pengampunan dosa, sebagaimana keumuman dalil yang gak asing lagi. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya di masa lalu akan diampuni. Ini yang menjadi penguat kita, motivasi kita yang banyak dosa, karena manusia yang lepas dari dosa, puasanya baik dan benar, dosanya akan diampuni. Kemudian yang kelima, puasa adalah penahan syahwat. Ketika seseorang berpuasa, maka syahwatnya akan terhadang. Oleh karena itu ada kondisi tertentu ketika seseorang diingatkan untuk puasa, khususnya bagi siapa? Bagi anak muda yang belum berkeluarga, para bujangan, para gadis. Caranya bagaimana? Yaitu dengan puasa. Ya ma'syarasy syababi man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa alaihi bis-shaumi fa innahu lahu wijah. Yaitu ketika seorang pemuda yang sudah
punya kemampuan untuk menikah, dia belum bisa melakukan karena kondisi tertentu. Caranya apa? Untuk menundukkan pandangan, menjaga kemaluan, yaitu dengan berpuasa. Karena itu sebagai pengekang baginya atau obat penawar untuknya. Kemudian yang keenam, menjadi kebahagiaan bagi ahli puasa. Yang puasanya baik dan benar, dia akan masuk ke surga lewat sebuah pintu yang disebut pintu Ar-Rayyan bagi orang yang berpuasa. Dan yang ketujuh, di antara keutamaan mengapa kita melakukan ibadah puasa, orang yang puasa itu diberikan ruang, momentum yang luar biasa, doanya mustajabah, doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.